alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten Pak, nyuwun ngapunten Bu, kalau jenengan jadi Jabir, pulang ke rumah ternyata cuma ada gandum, pinten kilo mangan iki? 3 kilo. Cuma ada potongan onta kecil. Nyuwun ngapunten, kira-kira jenengan berikan untuk Kanjeng Nabi napa didhahar ya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang senantiasa kita ta'zimi, yang senantiasa kita muliakan, para guru-guru kita wa ala muqaddimatihim panjenenganipun Sayyidil Habib Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Sayyidil Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar, ugi sahibul majlis yang kita cintai, Majlis Jati Sumonegoro yang malam hari ini kita syukuri untuk ke-8 tahunnya beliau panjenenganipun Sayyid Husain bin Muhammad Lutfi bin Yahya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mendawamkan majlis menika, memberikan kebermanfaatan dunyan wa ukhran kagem kula jenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf dengan majlis Az-Zahirnya dan Zahir Manianya, Masya Allah, yang tetap semangat meskipun sampai jam 11 kurang 2 menit. Para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, dan juga para sadah alawiyin yang kita doakan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semua panjang umur fi kamali sihah wal afiyah. Insyaallah Allah satukan hati para guru-guru kita, baik habaibnya ataupun kiainya, sehingga insyaallah kita para pecinta, kita para murid bisa terus bergandengan tangan di belakang beliau-beliau semua sampai kita berjumpa dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudur minal muslimina wal muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, para perindu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berdoa bersama-sama sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia ini, maka insya Allah puncak dari majlis ini akan kita reunikan bersama Sayyidil Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam yang mulia ini setelah diguyur hujan, dikatakan idza nazalal matar futihat abwabus sama fa aksiru fiha du'a. Ketika hujan turun maka pintu-pintu langit terbuka dengan lebarnya. Maka insya Allah semua yang kumpul di majlis ini,
yang datang dengan dosa insya Allah pulang dengan ampunan dari Allah Ta'ala, yang datang dengan hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala, yang datang dengan masalahnya mendapatkan solusi dari Allah Ta'ala. Ingkang dugi mriki mbekta utang, mugi-mugi utange Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin nyuwun ngapunten nggih, sakjatosipun Al-Fakir mboten layak nyepeng mik matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Teng mriki kathah guru-guru ingkang alim, guru-guru ingkang luar biasa, ananging Al-Fakir imtisalul amr namung sederma nglampahi dawuhipun guru. Pramila Al-Fakir mboten badhe berpanjang lebar, namung badhe membawakan satu hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahih beliau di dalam nomor hadis 1100 kalih. Mugi-mugi sak mangke hadis ingkang kita waos dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal. Kenging napa para rawuh, penting bagi kita untuk membahas dan mengingat bagaimana Nabi dan para orang soleh menjalani hidup. Keranten dikatakan dalam kitab Qasidah Muhammadiyah, monggo sareng-sareng solawatan ben tambah anget. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami maula alim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim huwal walladzi turja Allah Allah kulli hawlin minal dahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikruhu utawi ngangen-angen mengingat riwayat hidup Nabi Muhammad menika rauhun, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kebahagiaan li anfusina, untuk jiwa-jiwa kita yang mungkin hari ini sedang galau, yang mungkin hari ini sedang banyak masalah. Maka ketika kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup, menjalani masalah dengan para sahabat-sahabatnya, insya Allah atine kula jenengan diparingi tentrem. Amin ya rabbal. Muhammadun syukruhu fardun alal umami, maka berterima kasih, maka mensyukuri adanya Nabi Muhammad adalah fardun, sebuah kefarduan, sebuah kewajiban alal umami, untuk segenap umat, termasuk kula jenengan umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin nuwun sewu, ini hadis sangat relate untuk kita angen-angen sareng-sareng. Terlebih hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Hidup di mana ekonomi dalam proses insya Allah menuju kestabilan. Allahumma. Maka insya Allah dengan mempelajari hadis niki, kula jenengan saged meniru, meneladani bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat menjalani
ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Langsung kemawon Al-Imamul Bukhari mengatakan lamma khufiral khandaq ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Menika dipun riwayataken dening Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari piantun saking Madinah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan satu kejadian yang sangat sulit di zaman Nabi, tepatnya pada tahun kelima Hijriyah, tahun di mana Kanjeng Nabi Muhammad niki disebut asmane Kanjeng Nabi kok mboten sholawat niki. Sing semangate sholawat kula dongaaken utange lunas. Sing jomblo muga-muga ndang payu. Sing pun payu mugi-mugi pripun tambah bahagia. Allahumma. Maka di tahun kelima setelah hijrah para rawuh, Nabi Muhammad mendapatkan syok, serangan mendadak dari sekumpulan kelompok. Ada dari Hawazin, ada dari Bani Quraidah, ada dari Bani Qainuqa, dan yang paling mengerikan mereka bersekongkol, bermufakat jahat dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Maka nuwun sewu, Madinah yang saat itu belum siap tiba-tiba mendapatkan serangan. Para ulama mengatakan enten ingkang dawuhaken 11.000 pasukan, ada yang mengatakan 12.000 pasukan. Walhasil Madinah baru dapat kabar beberapa saat sebelum pasukan ini sampai ke Madinah, kota di mana Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal. Singkat cerita para rawuh, sebagaimana kita sering mireng saking guru-guru kita, saat itu para sahabat berbeda pendapat untuk menghadapi pasukan ini. Dan singkat kata yang disepakati adalah usul dari Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana beliau mengusulkan bagaimana kalau kita membuat khandak, membuat ukhdud, membuat parit, kita kelilingi Madinah dengan parit supaya nanti pasukan datang tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dimulailah pembuatan parit. Masalahnya para rawuh, paritnya dibuat sepanjang kota Madinah, setinggi nuwun sewu nek enten jaran blusuk menika mboten saged menyat malih, selebar sekiranya ada kuda melompat, kudane mboten saged melompati. Para ulama mengatakan dalamnya kurang lebih antara 4 sampai 5 meter dan lebarnya, panjangnya antara 3 sampai 3,5 meter. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saat itu semua sahabat bergotong royong kompak menjalani perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahu membahu membuat khandak. Masalahnya para rawuh, saat itu semua akses makanan diboikot, tidak bisa masuk ke Madinah. Padahal sahabat semuanya bekerja keras membangun khandak. Saged dibayangkan, mereka semua memiliki waktu yang terbatas, makanan yang super terbatas, karena akses makanan diboikot oleh orang-orang kafir. Apa yang terjadi hadirin? Maka Nabi Muhammad dan para sahabat memulai pembuatan parit. Nyuwun ngapunten, kok kinten-kinten para sahabat itu adalah kita. Kula jenengan dikengken damel parit. Kerja siang panas, tidak ada konsumsinya. Kinten-kinten kula jenengan pangkat napa mboten? Kayaknya sulit, tapi para sahabat tidak bergeming, maka semua membuat parit. Ngantos nyuwun sewu, Nabi Muhammad langsung turun membuat parit. Singkat cerita, pada suatu hari Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, ra'aitu bin Nabi khamasan syadidan. Ketika Nabi ikut mengangkat parit, ikut mengangkat
batu, ikut mengangkat debu untuk membuat parit. Nuwun sewu, Kanjeng Nabi tangannya terangkat, ternyata di perutnya Nabi ada 3 batu yang mengganjal dan diikat dengan tali yang sangat kencang. Sayyidina Jabir bin Abdullah langsung faham, berarti Kanjeng Nabi pun tigong dinten dereng dahar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun ngapunten para rawuh, sesusah-susahnya kita enten boten yang sehari semalam boten maem. Tidak ada. Apalagi sampai 3 hari 3 malam. Singkat kata, maka fan kafa'tu ilam ro'ati, Sayyidina Jabir kondur para rawuh, matur kepada istrinya, hal indaki syai'un, wahai istriku, apakah engkau memiliki sesuatu? Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Wahai istriku, Bu, teng griya enten napa, Bu? Saya melihat Kanjeng Nabi kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Ayo kita masak sesuatu untuk Kanjeng Nabi. Maka istrinya Sayyidina Jabir mengeluarkan jiraban fihi sa'un min syair. Satu sok niku nek cara seniki kirang langkung 3 kilo. Pinten? 3 kilo. Kemudian walana buhaimatun dajinun, kami memiliki anakan onta yang masih kecil tapi sudah layak makan. Maka fadabahtuha, kata Sayyidina Jabir, onta niku kulo sembelih, wa tohanatis syair, istriku mengadon gandum yang cuma 3 kilo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa faraghat ila faraghi, setelah hampir matang, Sayyidina Jabir langsung lari dengan semangat. Fasarartuhu fakultu ya Rasulullah dzabahna buhaimatan lana wa tohanna sa'an min syair kana indana. Nuwun sewu. Sayyidina Jabir matur kali alon-alon. Matur alon-alon niki bahasa Pekalongan napa, Bib? Napa? Krisian, berbisik. Ya Rasulullah, kula kali Kang Estri masak tapi ngene ku gandume namung pinten kilo makan niki? Pinten kilo? 3 kilo. Saya punya anakan onta, ontanya sudah saya sembelih. Monggo ya Rasulullah, panjenengan kula aturi, fata'ala anta wa nafarun ma'ak. Monggo jenengan kinten-kinten mawon, anakan onta plus 3 kilo gandum, kira-kira cukup untuk orang berapa? Siapa yang mau panjenengan ajak, silahkan jenengan ajak. Singkat kata para rawuh, fasohan Nabi Muhammad, Nabi tiba-tiba berteriak, ya ahlal khandaq, orang-orang yang lagi membuat parit, para bapak-bapak ingkang sawet nyambet damel, inna Jabiran qad sana'a su'ran. Ini Jabir sudah memasak masakan jamuan untuk kita. Fahayya halan bikum, fahayya halan bikum, Erling Haaland. Fahayya halan bikum. Ayo kita semua rame-rame ke rumahnya Jabir. Nuwun sewu para rawuh, para ulama memperkirakan saat itu yang tengah bekerja 1000 lebih dari penggali parit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kinten-kinten Pak, Bu, kok jenengan dados Sayyidina Jabir, jenengan masak namung 3 kilo dan menyembelih 1 anakan onta yang datang ke rumah jenengan orang ribuan. Kinten-kinten pripun jenengan? Maka Jabir tegang. Hah? Saya cuma masak 3 kilo. Ya nopo niki ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la tunzilunna burmatakum wa la tahbizunna ajinakum hatta aji'a. Jabir, kamu pulang ke rumah, tulung yang namanya adonan jangan dibuka, yang namanya wadah kendi jangan dibuka sampai aku datang. Singkat kata para rawuh, faji'tu
wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakdumun nas hatta ji'tum ra'ati. Maka orang-orang berbondong-bondong datang ke dalamnya Sayyidina Jabir. Kemudian Nabi Muhammad datang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil, mana tadi wadahnya, dikeluarkan, fa akhrajat lahu ajinan fa basaqa fihi wa baraka. Nyuwun ngapunten niku sing namine adonan yang namanya kendi diludahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuh wonten sing badhe kula praktekaken niki. Cuh semua dipraktekkan, diludahi sama Nabi, kemudian didoakan, summa amada ila burmatina fabasaqa wa baraka, summa qala ud'u khabisatan faltaghbis ma'i waqdihi min burnatikum wala tunziluha. Ternyata para rawuh, Nabi Muhammad memerintahkan, ayo udkhulu ashran, silahkan masuk 10 per 10, tolong jangan ada yang membuka kecuali atas perintahku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula ulangi, mangke niki gandum pinten kilo? Habib Husain dalu niki masak pinten ton? Ini cuma 3 kilo, yang datang ribuan, yang disembelih cuma anakan onta. Nek anake sapi namine napa? Pedet. Anake wedhus namine napa? Anake onta. Napa Bib namine? Onta cilik nggih. Masalahnya di Jawa ndak ada onta, maka ndak ada istilah anakan onta. Maka Jabir nyuwun sewu, nek cara sakniki niku keringete Masya Allah sak jagung-jagung. Kenapa? Tegang. Ini yang datang orang banyak, padahal masakannya pinten kilo makan niki? Sama anakan onta. Maka satu persatu makan. Dawuhipun Sayyidina Jabir, setelah semuanya makan, fa uqsimu billah laqad akalu hatta tarakuhu wanharafu. Demi Allah, saya melihat semua orang penggali parit makan sampai kenyang, sampai mereka semua pergi. Wa inna burmatana lataghittu kama hiya. Ternyata ketika kami buka kendinya, adonannya masih seperti sedia kala. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, nyuwun ngapunten, Rasulullah bukan pemimpin yang egois. Kalau orang zaman now mengatakan ada istilah leader has to be seen. Niku nek coro bahasa Semarangnya Habib, pemimpin itu harus datang, harus muncul ketika umatnya kesusahan. Maka itulah sosok Nabi kita Muhammad. Yang kedua, Rasulullah sangat peduli kepada para sahabatnya. Ketika ada makanan seperti itu, dikatakan Rasulullah dahar ingkang terakhir, Sayyidul Qaum akhiruhum syurban. Pemimpin adalah orang yang menikmati makanan yang terakhir. Dan itulah sosok yang digambarkan, yang merupakan perilaku dan qudwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin nuwun sewu, hadis ini mengajarkan kepada kita, nyuwun ngapunten, apapun yang kita miliki, kalau kita gunakan untuk membantu dakwahnya, perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sithiklah bakal cukup. Allahumma. Maka hadirin nyuwun ngapunten, Anda punya harta, Anda punya rumah, Anda punya kendaraan, Anda punya pekerjaan, pengen cukup napa mboten? Pengen berkah napa mboten? Maka pulang dari tempat ini, apapun yang kita miliki, bismillah, kita niatkan untuk membahagiakan dan mendukung dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nyuwun ngapunten, hadis ini menggambarkan kepada kita betapa totalitasnya para sahabat
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten Pak, nyuwun ngapunten Bu, kalau jenengan jadi Jabir, pulang ke rumah ternyata cuma ada gandum pinten kilo mangan iki? 3 kilo. Cuma ada potongan onta kecil. Nyuwun ngapunten, kira-kira jenengan berikan untuk Kanjeng Nabi napa di dahar piyambak? Kira-kira di dahar piyambak napa nggih Kanjeng Nabi? Maka pasti mak-maknya bakal ngamuk, oh alah Pak, nggo dhewe iki lho kurang, lah opo dikekno Kanjeng Nabi. Tapi lihat para sahabat mboten para rawuh, meskipun mereka kekurangan, mereka tetap mempersembahkan apa yang terbaik untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, nyuwun ngapunten, di saat kita taat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan untuk kita, kecukupan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, waman ata'allahu wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapapun orangnya yang hidupnya selalu taat kepada Allah, taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka faqad faza fauzan azima, yang ada hidupnya insya Allah senantiasa diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Wa man takun bi rasulillahi ratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع العلم هو الحبيب عدو لكل يوم limukdahami. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir para rawuh, monggo apa yang kita dapatkan di majelis ini, yang paling penting adalah ma ba'dal majlis. Majelis kita malam hari ini top, luar biasa. Meskipun hujan, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Meskipun hujan, angin luar biasa deras, insya Allah Rasulullah adalah ahlul wafa, tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita malam hari ini. Insya Allah CSN semakin berkah Habib, Allahumma. Tapi yang paling penting hadirin, bukan apa yang kita lakukan di majelis, yang paling penting adalah ma ba'dal majlis. Setelah kita pulang, apakah kita gini-gini aja, apa ada perbaikan untuk hidup kita? Kita lihat Sayyidina Jabir dan istrinya, meskipun seadanya, karena nurut pada Nabi, maka diparingi cukup gandum pinten kilo mangen iki? 3 kilo cukup untuk ribuan orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Anda wahai hadirin, kalau pengen apa yang menjadi hajat Anda dicukupi oleh Allah, pulang dari tempat ini, monggo jadilah pribadi yang semakin taat kepada Allah, manut kali Kanjeng Nabi Muhammad, semakin semangat menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Contoh yang paling sederhana, nyuwun ngapunten, apa yang saya pegang namine napa niki? Napa niki? Siwak. Apa fadilahnya? Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bi khairi siwak. 2 rakaat yang kita laksanakan menggunakan siwak lebih utama daripada panjenengan sholat jengkang-jengking 70 rakaat. Coba jamaah JSN yang pernah satu malam sholat sunnah 70 rakaat, angkat tangan. Maka supaya pahala sholat kita berlipat ganda, nyuwun ngapunten, coba yang katanya pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, coba sakunya jenengan pendet. Enten nikine napa mboten? Enten nikine napa wonten rokoke? Maka ayo, kalau belum bisa meninggalkan rokok, minimal yang adil. Saku kanan siwak minyak wangi, saku kiri
rokok kali vape. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah dengan nurut kepada Nabi Muhammad hidup kita akan semakin berkah. Hadza minni wal afu minkum. Nyuwun ngapunten kathah kekirangan, mugi-mugi tetes ilmu ingkang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan beribu terima kasih.